Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bangun datar kelas 5 semester 2. Nah, di video kali ini Ibu hanya akan membahas tentang jajaran genjang dan layang-layang. Kenapa kita hanya membahas 2 bangun saja? Supaya Ibu dan anak-anak sama-sama bisa membahas secara detail dan mendalam setiap bangun datar. Sedangkan untuk bangun-bangun yang lain, kalian bisa melihat di video-video yang lain di channel Pintar Matematika ini ya, anak-anak. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang bangun datar jajaran genjang. Apa sih jajaran genjang itu? Jajaran genjang adalah bangun datar yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang sama panjang dan sejajar. Kemudian, 2 pasang rusuk itu membentuk sudut di mana besar sudut yang saling berhadapan sama besar. Oke, selanjutnya rumus-rumus yang berlaku pada jajaran genjang adalah rumus luas. Jadi jika kita ingin mencari luas jajaran genjang, kalian harus ingat rumusnya adalah alas dikali tinggi. Perhatikan yang disebut alas itu adalah panjang rusuk dari A ke B, sedangkan tingginya adalah garis yang tegak lurus yang menghubungkan garis AB dengan titik di atau titik sudut di hadapannya. Lanjutnya, keliling. Nah, untuk keliling persegi panjang, kalian bisa pakai salah satunya yang mana menurut kalian lebih mudah. Untuk keliling, ada rumus pertama. Kalian tinggal jumlah aja ya, rusuk-rusuk yang mengelilingi atau membentuk jajaran genjang, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Kalian bisa pakai rumus itu. Atau kalau kalian ingin yang lebih singkat, rumus keliling adalah 2 kali A ditambah B. A-nya adalah panjang rusuk AB, sedangkan B-nya adalah panjang rusuk BC. Kalian bisa lihat di gambar ya, Nana. Selanjutnya kita mulai membahas soal-soal tentang jajaran genjang. Contoh soal pertama, kalian perhatikan gambar jajaran genjang berikut. Oke, diketahui jajaran genjang ABCD tingginya adalah 3 cm. Kalian perhatikan gambarnya. Alasnya atau panjang AB 8 cm. Sedangkan panjang BC-nya 5 cm. Pertanyaannya adalah, hitunglah luas dan keliling jajaran genjang. Oke, ingat-ingat rumus yang tadi sudah Ibu tulis ya, atau kita bahas. Untuk luas, rumus luas jajaran genjang adalah A dikali T. Jika kalian ingin membahas sebuah soal, ingat selalu bahwa rumus selalu kalian tulis dulu. Oke. Kemudian A-nya kan sudah dikasih tahu, yaitu 8 cm. Tinggi jajaran genjang juga dikasih tahu, 3 cm. Maka perluas sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24 cm persegi. Selanjutnya kita cari keliling. Seperti yang sudah Ibu bilang, kalian boleh pakai rumus yang dijumlah saja atau yang rumus 2 dikali A ditambah B. A-nya adalah panjang AB ya, sedangkan B-nya adalah panjang BC. Itu bisa. Oke, kita masukkan angka-angka yang dikasih tahu. 2 dikali 8 ditambah 5. Berarti 2 dikali 13. Hasil akhirnya adalah 26 cm. Kalau kita menggunakan rumus keliling yang satu lagi, maka kalian tinggal jumlahkan, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD.
Kalian masukkan saja ya angka-angkanya. 8 ditambah 5 ditambah 8 lagi ditambah 5. Hasilnya sama 26 cm. Soal kedua. Perhatikan jajaran genjang. Panjang AB-nya 10 cm, panjang BC-nya 7 cm. Tingginya diketahui adalah 5 cm. Hitunglah luas dan keliling jajaran genjang. Oke, kita langsung tulis rumus luasnya dulu ya. Luas adalah A dikali T. A-nya adalah 10, tingginya 5. Berarti 10 dikali 5. Hasilnya adalah 50 cm persegi. Sekarang kita cari kelilingnya. Kita pakai rumus 2 dikali A ditambah B. 2 dikali 10 ditambah 7. Ingat A-nya di situ 10, B-nya adalah 7. Berarti 2 dikali 17. Keliling jajaran genjang adalah 34 cm. Soal ketiga. Sebuah jajaran genjang dengan panjang alas 20 cm, luasnya adalah 300 cm persegi. Kalian perhatikan gambar dari jajaran genjangnya. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah tinggi jajaran genjang tersebut. Sekarang kita yang ditanya bukan luas tapi tingginya. Luasnya justru sudah dikasih tahu. Sebenarnya caranya nggak ada yang berubah ya. Kalian selalu tulis rumusnya dulu. Oke, perhatikan baik-baik. Rumus luas jajaran genjang adalah A dikali T. Karena luasnya sudah dikasih tahu yaitu 300 cm persegi, kalian tulis angka 300-nya di bawah rumus luas. Tulis di bawah persis di kata-kata luas 300-nya. Oke, tetap tulis sama dengan A-nya sudah dikasih tahu yaitu 20 cm. Tetapi T-nya justru kita harus cari. Berarti kita tetap tulis T ya. Berarti 300 sama dengan 20 dikali T. Nah, T sama dengan atau tinggi jajaran genjang sama dengan 300 dibagi 20 atau 300 per 20. Kalau sudah begini, kita tinggal hitung dapat ya tinggi jajaran genjang yaitu 15 cm. Bangun datar berikutnya adalah layang-layang. Apa sih yang dimaksud dengan layang-layang? Layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang rusuk di mana setiap pasangnya sama panjang dan membentuk sudut. Kalian perhatikan gambarnya ya. Oke. Nah, pada layang-layang ada yang disebut dengan diagonal. Ada dua diagonal pada layang-layang. Jadi kita bisa namakan diagonal 1 dan diagonal 2. Kalian perhatikan yang mana yang dimaksud dengan diagonal. Diagonal adalah garis yang membentang atau menghubungkan antara dua titik yang saling berhadapan. Ingat, yang menghubungkan antara dua titik sudut yang saling berhadapan. Di sini titik A dan titik C berhadapan. Nah, kita tarik garis putus-putus, itulah yang disebut dengan diagonal. Boleh kalian tulis diagonal 1, boleh kalian tulis diagonal 2. Itu mah terserah. Oke, perhatikan lagi. Yang menghubungkan antara titik sudut B dengan titik sudut D. Nah, itu juga disebut dengan diagonal. Ya. Oke, berarti kita bisa langsung masuk ke rumus layang-layang. Untuk luas atau mencari luas layang-layang, rumusnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Perhatikan. Sedangkan kelilingnya tidak berbeda dengan jajaran genjang ya. Kalian tinggal tambah-tambahkan saja ya rusuk-rusuk layang-layang tersebut, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Kita langsung membahas soal tentang layang-layang. Sebuah layang-layang, perhatikan gambarnya, panjang BD 6 cm, panjang AC 12 cm. Yang ditanyakan adalah hitunglah luas layang-layang. Kalian perhatikan, panjang AC artinya itu diagonal ya, panjang BD juga diagonal. Nah, kalian bisa namakan D1 dan D2.
Berarti rumus luas layang-layang ingat, yaitu D1 dikali D2 dibagi 2. Sekarang kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah dikasih tahu, yaitu 12 dikali 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 36 cm persegi. Soal kedua, diketahui sebuah layang-layang panjang DO-nya 5 cm, panjang AC 14 cm. Hitunglah luas layang-layang tersebut. Nah, untuk mencari luas layang-layang kan kita membutuhkan diagonal 1 dan diagonal 2. Di sini hanya ada AC diagonal 1 14 cm, sedangkan yang diagonal 2-nya belum diketahui. Oke, berarti kita harus cari dulu diagonal yang satunya atau diagonal yang tidak diketahui. Itu untuk mencari diagonal yang tidak diketahui itu adalah panjang BD. Nah, karena yang diketahui adalah DO, berarti BD itu sama dengan DO ditambah OB. DO sudah dikasih tahu 5, OB panjangnya sama dengan DO. Berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, berarti kedua diagonalnya kita sudah dapat ya. Kita bisa langsung masukkan ke rumus luas, yaitu D1 dikali D2 dibagi 2. 10 dikali 14 dibagi 2. Hasilnya adalah 70 cm persegi. Soal ketiga, perhatikan gambar layang-layang ABCD. Diketahui panjang AB-nya 16 cm, panjang BC-nya 8 cm. Hitunglah keliling layang-layang. Penyelesaiannya adalah keliling itu sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. AB-nya sudah tahu 16, BC-nya 8, CD-nya juga 8, AD-nya 16. Kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 48 cm. Soal keempat, layang-layang KLMN. Salah satu panjang diagonalnya adalah 10 cm. Luas layang-layangnya adalah 40 cm persegi. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah panjang diagonal yang lain, yaitu NL yang tidak diketahui ya. Di situ anak-anak. Penyelesaiannya adalah luas layang-layang, ingat D1 dikali D2 dibagi 2. Karena luasnya sudah diketahui 40, kita tulis di bawah luas itu angka 40. Sama dengan D1-nya sudah diketahui yaitu 10 dikali, karena diagonal yang lain belum dikasih tahu, kita tetap tulis D2 dibagi 2. Berarti kali silang, ingat kalian untuk mencari D2-nya itu kalian bisa kalikan silang. Yaitu 10 dikali D2 sama dengan 40 dikali 2 ya. Oke, berarti 10 kali D2 sama dengan 80. 40 kali 2 hasilnya 80 kan anak-anak. Berarti D2 itu sama dengan 80 dibagi 10. D2 sama dengan 8 cm.